Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dana Semeda, nomor NIM 2005112277, asal kelas PKO 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelajaran mata kuliah Budaya Melayu Riau, yaitu Nandong. Nandong merupakan penyebutan untuk nyanyian pengantar tidur anak di kalangan orang Melayu Kuantan Riau. Secara harfiah, nandong berarti nyanyian, alunan, lagu atau irama dengan maksud yang mendengar merasa terbuai yang dibawakan sebagai pengantar atau pembujuk tidur. Dalam pemaknaan Melayu Kuantan, nandong dibedakan dari sananduang. Bahasa Nanduang artinya senandung. Nandong hanya untuk menidurkan anak, sedangkan senandung merupakan nyanyian untuk diri sendiri. Nandong mengandung nilai-nilai ataupun nasihat-nasihat bijak yang berupa ajaran-ajaran agama, nasihat kasih sayang, harapan-harapan, kritikan, kerinduan, ataupun keluh kesah yang diekspresikan secara eksplisit atau dengan bahasa kias. Nandong dikenali sebagai 7 irama berbeda. Ketujuh irama tersebut tidak diberi nama khusus sehingga hanya dikenali dari nadanya saja. Liriknya berbentuk pantun dan frasa yang memiliki persamaan saja untuk menjadi keindahan lirik. Istilah nandong juga dikenal di dalam beberapa ritual, misalnya dalam babalian, manumbai, menebang, kayu jalur, membuka ladang, menurunkan benih, dan mengusir hama ladang. Namun nandong dalam konteks ini hanya untuk merujuk kepada teknik penyampaian secara nandong, seolah-olah kepada anak yang harus dilindungi, dibujuk ataupun dilimpahi kasih sayang. Nandong juga sering digunakan dalam cerita rakyat, misalnya dalam cerita Putih Runduak, Putih Rawani yang berkisah tentang seekor kerbau yang memiliki seorang anak gadis yang cantik. Setiap kali sang ibu hendak pergi atau pulang kerja, ia selalu bernandong meminta kepada anaknya untuk membukakan pintu. Di dalam cerita Kanulit, nandong dilantunkan saat Kanulit atau seorang perempuan yang menandongi sekuntum bunga yang selalu mengejarnya saat mandi di sungai. Selain cerita rakyat di atas, masih banyak cerita rakyat yang lainnya mengandung nandong di dalamnya yang memperlihatkan luasnya pengaruh nandong dalam tradisi lisan Melayu pada umumnya dan Melayu Kuantan khususnya. Bentuk dan penyajian. Di dalam penyajian, nandong dilantunkan oleh seorang perempuan dalam peran ibu. Jarang laki-laki melakukannya. Hal ini terkait dengan fungsi kultural ibu sebagai pengasuh anak dan pemberi nilai-nilai dalam kebaikan. Penyajian nandong umumnya menyesuaikan waktu tidur anak pada pagi, tengah hari, dan siang menjelang sore. Nandong jarang dilantunkan pada malam hari. Peran nandong. Nandong tidak hanya berfungsi sebagai nyanyian pengantar atau pembujuk tidur semata, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan, terutama nilai-nilai kebaikan yang diharapkan dapat tertanam dalam pikiran anak. Dengan demikian, nandong juga menjadi saran pendidikan awal. Lirik nandong tersusun dari frasa dan pantun yang saling berjalan menjadi satu rangkaian. Frasa digunakan sebagai pembuka, penghubung bait-bait pantun, perekat antar pantun. Lirik nandong dilantunkan bukan secara hafalan, selayaknya tradisi lisan lainnya. Lantunannya merupakan ruang ekspresi dan improvisasi individual sang pelantun terhadap lirik formalik yang ada. Tiap lantunan nandong menjadi bentuk penyajian tunggal karena pelantunan yang sama pun tidak akan menampilkan nandong secara sama pada waktu yang berbeda. Berikut cuplikan dari contoh nandong. Selamat menyaksikan. Dudulah si dudu, dudu. Lah si dudu, tidurlah mata nak sayang. Hai si buah,
Nandonglah dinandong ke pantai. Lah nadi orang belajar anak sayang. Hari dua bukan talangsang kita lah kemari memonohan perintah nak sayang. Hai orang yang banyak, anaklah lah Sleman terbang ketika nak sayang. Hai melambai angin. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.